Assalamualaikum Mom, kembali lagi bersama saya Mama Geza. Oke Mom, apa kabar semua? Sudah hampir 1 minggu saya tidak upload video ya Mom. Nanti saya akan ceritakan kenapa di dalam 6 hari ke belakang itu saya tidak upload video. Saya akan ceritakan sambil saya baru saja pulang dari pasar ya Mom. Saya akan masak gulai ayam dan kentang yang kecil-kecil ya. Ikuti terus video saya ya Mom. Putih, bawang merah, kemudian bawang putih, serai, kunyit, daun salam, daun jeruk, kemudian cabai rawit merah, cabai merah keriting, kemudian lengkuas, jahe, kunyit, ketumbar, lada bubuk. Saya menggunakan lada bubuk ya Mom. Kemudian saya juga menggunakan kemiri. Lupa semua Mom, dan 6 hari saya tidak masak. Ini hasilnya ya Mom, yang telah saya blender. Kemudian saya menggunakan santan cair secukupnya. Ketawa saya Mom, memang banyak lupa. Apa ini, kentang, ayam ya Mom. Oke Mom, saya akan iris bawang merahnya dulu ya Mom. Saya kupas dulu. Bawang merah untuk kita tumis secukupnya saja ya Mom. Kalau menurut saya semakin banyak bawangnya maka gulainya semakin enak ya Mom. Saya tambahkan cabai rawit merah agar lebih pedas sedikit ya Mom. Kalau cabai merah saja menurut saya nanti gulai saya tidak pedas. Biasanya saya menggunakan kelapa digongseng kemudian saya blender. Kali ini tidak ya Mom, karena saya hanya menggunakan santan cair, jadi saya tidak membeli kelapa parut ya Mom. Tapi kalau para mumi-mumi ingin menggunakan kelapa parut, kemudian digongseng, lalu di blender, maka dia akan hitam dan mengeluarkan minyak ya Mom. Dan rasa gulai pasti lebih enak. Ini sambil saya iris bawang, saya hidupkan kompor. Saya panaskan minyak ya Mom untuk menumis. Oke Mom, saya akan lanjut cerita kenapa saya lebih kurang 6 hari ini tidak upload video YouTube ya Mom. Karena yang pertama, 2 hari sebelum saya 2-3 hari lah Mom sebelum saya ingin melakukan vaksin ya Mom, saya sudah galau duluan. Aduh, mata pedih. Mata pedih. Saya masukkan dulu bawang.
dulu ngobrolnya ya Mom. Mata saya pergi. Oke. Saya baru siap melakukan vaksin. Saya tidak menyalahkan pemerintah ya Mom, karena mau tak mau kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Jadi 3 hari sebelum saya melakukan vaksin, saya telah pergi antri ke tempat diadakan vaksin tersebut. Setelah saya antri Mom, tidak tahu kenapa rasa takut saya memuncak. Di dalam tengah antrian saya keluar dan saya pulang. Begitu selama lebih kurang 3 hari kalau nggak salah Mom. 3 hari saya ikut antri. Dan bertepatan pada hari Jumat, saya teguhkan hati, saya pergi lagi pada jam 7:15 di hari Jumat ya Mom. Kemudian saya mendapatkan antrian nomor 1 Mom. Setelah saya mendapatkan antrian nomor 1, semua syarat telah saya isi. Kemudian saya tanya kepada petugasnya, ini vaksinnya apa Pak? Kemudian petugas menjawab, ini vaksinnya AstraZeneca. Kemudian saya bilang, oh saya nggak jadi vaksin, saya mau kasih nomor urut saya ke teman yang di belakang saya. Kemudian si petugas ini bilang, kamu mau vaksin apa? Saya mau vaksin Sinovac kalau nggak salah namanya ya Mom. Kemudian kata polisi, nggak ada, yang adanya di sini. Apa nggak tahu ya di situ apa di Batam sekarang nggak ada, nggak tahu saya Mom ya. Adanya vaksin Astra. Bagus kok kata polisi. Nanti sharing dulu sama dokternya apa boleh melakukan vaksin atau tidak. Kemudian karena saya sudah 3 hari tidak jadi melakukan vaksin, saya mengundurkan tekad saya lagi dan saya saya akan vaksin. Kemudian paslah jadwal saya antigen ya Mom, di antigen dulu. Saya takut loh Mom, pertama kalinya saya tidak pernah melakukan antigen. Kenapa saya takut? Saya takut nanti tiba-tiba positif. Saya mempunyai anak kecil umur 2,5 tahun, nak tinggal sama siapa, nak tidur sama siapa, nak mandi sama siapa, diurusnya sama siapa. Walaupun ada suami, tapi kan pasti lebih maunya sama mamanya ya Mom. Kemudian setelah antigen saya lanjut ke vaksin. Otomatis lolos lah ya Mom, negatif lah ya. Saya lanjut ke vaksin. Oke, saya masukkan dulu ayamnya ya Mom. Oke. Kemudian saya vaksin pada jam 8. Setelah saya selesai, sebelum vaksin itu Mom, kita memiliki beberapa proses ya Mom. Cek cek apa namanya? Tensi ya Mom. Saya bukan anak kesehatan. Jadi cek tensi, kemudian sharing sama dokternya, ditanya pernah ngidap penyakit apa, keturunan ada nggak yang itu yang asma gitu kan. Saya hanya bilang saya menderita MAH, asam lambung. Kata si dokter nggak masalah. Semalam tidur jam berapa? Saya tidur semalam setengah 9. Ya nggak apa-apa. Kalau mau divaksin tidak boleh lewat dari jam 10 malam tidurnya, kata si dokter. Kemudian setelah sharing, oke ini lolos, boleh divaksin. Saya lanjut ke vaksin. Saya disuntik ya Mom. Setelah disuntik, deg-degan lah pastinya Mom, namanya saja. Saya paling takut di jarum suntik ya Mom. Lanjut, saya vaksin kan. Setelah vaksin saya dapat kertas kartu apalah sebesar ini. Saya dikasih, kemudian boleh pulang. Oke, setelah pulang ya Mom, saya masih kuat bawa motor lah ya. Saya lanjut membeli air kelapa muda. Membeli kelapa muda yang original, tidak ada dicampur es. Saya beli air kelapa muda, sesampai di rumah saya minum. Kemudian saya belum ada minum obat ya Mom.
Dan juga dari tempat vaksinnya juga tidak dikasih obat. Kemudian badan saya masih bagus mom, seperti biasa masih fresh, cuma lagi tangan kram kayak gimana, dayanya kurang lah seperti biasa. Kemudian saya jam 1 kalau nggak salah, pokoknya jam 9 itu saya sudah sampai di rumah. Jam 1 saya nyuci baju anak saya ya mom, karena saya cuci tangan. Jadi saya feeling, oh saya nyuci saja, mana tahu besok saya nggak kuat nyuci gitu kan. Habis itu saya nyuci seperti aktivitas biasa lah ya mom. Kemudian pas sorenya saya mandi, kata adik saya nggak boleh mandi, tapi saya sudah mandi baru dibilang nggak boleh mandi. Nggak tahu lah dia dapat peraturan dari mana gitu ya mom, karena dia juga vaksin, dan vaksin itu ya mom yang saya bilang tadi. Kemudian saya mandi, pas malamnya, pas habis maghrib itu, habis saya sholat itu badan sudah terasa dingin kayak dingin lah pokoknya mom. Kemudian pas malam kayaknya sekitar jam 12-an lah, kepala saya sakit mom. Saya mohon maaf, saya bukan menyalahkan pemerintah, mungkin karena imun tubuh saya sendiri yang mungkin tidak bagus atau tidak apalah, pokoknya saya tidak menyalahkan pemerintah ya mom. Saya juga mengikuti peraturannya, saya melakukan vaksin mau tak mau ya mom. Pas malamnya kepala saya sakit luar biasa mom. Saya selama ini sering sakit kepala, tapi bukan seperti biasa saya sakit kepala. Saya sakit kepala, badan dingin, saya menggunakan selimut ya mom, selimut sampai 2. Badan dibilang panas, tapi tidak terlalu panas, tapi hawanya panas gitu mom. Saya pegang perut kayak gini, panas terasa sama saya. Badan ini mom kayak remuk, sakit, semua sakit, nggak tahu lah. Tapi adik saya yang juga vaksin itu dia cuma dingin aja malamnya, tidak ada badan sakit, tidak ada kepala sakit. Habis itu dari jam 12 malam saya tidak ada tidur mom, sampai mungkin sekitar jam setengah 4 ya. Setengah 4 saya sudah nggak kuat lagi, saya bangunkan suami saya minta ambilkan obat paracetamol. Saya minumlah obat paracetamol mom. Habis itu saya minum obat paracetamol jam 5-an lah ya, 5:30, 6 lah, saya mulai berkeringat, kepala mulai berkurang, rasa sakitnya emang mungkin sudah tidur juga, tapi badan tetap sakit mom. Badan ini tetap semuanya sakit pokoknya. Sakitnya saya itu sampai bilang kayak gini, pokoknya nanti vaksin kedua saya tidak mau vaksin lagi. Karena sakitnya saya mau diurut. Ini saya bilang, Abi ini nanti saya mau diurut karena semuanya sakit. Di sini saya sakit, sampai tulang belakang ini sakit kan. Kemudian suami saya pergilah ya mom kerja. Suami saya pergi kerja 5:30. Saya ngurus anak, juga ada ditemenin sama adik saya ya mom, dibantu karena saya bawa mandi mom. Saya bawa mandi sama air panas, saya mandi sama anak saya ya. Kemudian saya makan pagi. 6:30 saya sudah makan agar imun saya kuat, tenaga saya ada kan, karena saya juga ini mengasuh anak ya. Kemudian mom, pokoknya jam-jam 7 itu kepala sakit lagi, badan sakit lagi, semua ini sakit kayak semalam sakitnya. Habis itu udah lah ya, anak mana lasa, badan mana nggak fit kan, emosi sudah meningkat lah ini. Dan sampai akhirnya anak saya tidur, saya minum lagi paracetamol jam 11 kalau nggak saya minum lagi paracetamol mom. Akhirnya setelah minum paracetamol saya tertidur sampailah jam 1 saya bangun. Sampai jam 1 itu, sampai malamnya lagi mom sakit, tapi bukan sakit kayak semalam sama kayak paginya, sudah mulai berkurang. Dan besoknya lagi lebih fit lagi, tapi bukan fit kayak semula sebelum divaksin ya mom. Sampai sekarang saya merasa fit, tapi bukan fit kayak sebelumnya. Saya tadi pergi ke pasar, saya jalan pelan, saya bawa motor pelan. Itu ke pasar di tempat saya itu mendaki kan mom. Saya memang pelan, terasa saya bukan kayak biasa saya ke pasar gitu kan.
nggak tahulah ya para momi-momi yang juga mengikuti vaksin apakah keluhannya sama seperti saya atau tidak. Mungkin itu hanya menyesuaikan imun tubuh kita masing-masing ya Mom. Dan sekarang kalau saya ditanya nanti saya akan vaksin kedua lagi atau tidak, kalau sebenarnya tidak perlu, tidak ada proses apapun, kayaknya saya nggak mau. Kalau peraturan naik pesawat boleh hanya menggunakan vaksin pertama saja, saya tidak akan vaksin kedua Mom. Tapi kalau peraturan naik pesawat, kita boleh bepergian naik pesawat, harus menggunakan vaksin pertama, vaksin kedua harus ada sertifikat. Ya terpaksa saya harus vaksin kedua. Kenapa seperti itu? Karena saya di Batam ini hanya anak rantau, kedua orang tua saya di kampung, mau tak mau saya pasti mau ketemu dengan kedua orang tua saya yang mana sudah tua ya Mom. Oke Mom, seperti itulah sharing saya sambil kita masak gulai. Maaf bagi para momi-momi, bapak-bapak yang kerja di bagian pemerintahan kesehatan, saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak pada tempatnya, yang tidak sesuai dengan kenyataan, tapi sesuai dengan kenyataan saya ya Mom, yang saya alami. Saya mohon maaf, saya bukan ingin menantang pemerintah, tidak, karena saya mengikuti anjuran pemerintah untuk bervaksin. Sekali lagi saya mohon maaf. Oke, kita lanjut dengan masak gulai ya Mom. Ini gulai saya sudah mulai mendidih, saya tambahkan garam. Begitulah Mom, jadi saya tidak ada memasak, tidak ada ngapa-ngapain. Ini kalau mau lihat kain saya banyak di sana, banyak belum dicuci Mom. Mana saya cucinya menggunakan tangan, bukan seperti kayak kalau Momi menyuci menggunakan mesin cuci lebih enak ya Mom. Kalau saya mencuci menggunakan tangan, jadi saya belum mencuci karena saya menunggu fit dulu kondisi saya seperti semula, baru saya akan beraktivitas lebih banyak lagi seperti sebelumnya ya Mom. Ini hari keberapa? Saya vaksin hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, berarti sudah hari ketiga atau hari keempat ya Mom. Sudah jelang hari keempat dan kondisi saya alhamdulillah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dari sebelum 2 hari ke belakang setelah bervaksin, memang hari ini jauh lebih baik. Saya sudah bisa pergi ke pasar, tapi saya belum melakukan aktivitas yang lebih jauh kayak seperti mencuci. Kalau di saya sih Mom, mencuci itu adalah aktivitas terbesar saya. Karena kenapa? Karena saya mencucinya menggunakan tangan, bukan pakai mesin, bilas sendiri, brush sendiri. Jadi saya membutuhkan tenaga, jadi saya tunggu badan saya fit dulu. Dan saya pada masa itu ya Mom, pas malam itu karena mungkin badan hawanya panas, saya minum air banyak kali Mom. Semalam itu sebotol aqua yang isi segini lah ya Mom. Sebotol aqua kalau di sini harganya 5.000. Bukan yang besar sekali ya Mom. Nah, 4 botol aqua yang segini saya habis malam itu. Karena saya merasa hawa badan saya panas kan. Tapi alhamdulillah sekarang baik. Mudah-mudahan dipermudahlah semuanya, dalam semua mengurus apapun berkas dipermudah. Apalagi seperti kita yang anak rantau ya pasti pulang kampung mau tak mau. Oke Mom, cukup ya.
Oke Mom, gulai ayam dan kentang bulat saya telah siap disajikan Mom. Oke Mom, sampai di sini video saya dan sharing saya Mom. Mohon maaf jika ada omongan saya yang tidak sesuai pada tempatnya, saya mohon maaf. Jangan lupa tunggu video saya berikutnya. Assalamualaikum, selamat beraktivitas, sampai jumpa.